Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada seorang anak yang begitu sangat berbakti kepada orang tuanya, yang begitu sangat mencintai orang tuanya, dan orang tuanya misalkan ayahnya itu sudah meninggal dunia. Nah, sebagai seorang anak ingin memberikan manifestasi dari bakti kepada ayahnya, kebetulan sekarang pada bulan Idul Adha, sehingga seorang anak ingin berkurban, yang mana berkurban ini ditujukan niatnya adalah untuk ayahanda tercintanya yang sudah meninggal tersebut. Nah, di dalam hukum fikihnya itu diperbolehkan gak sih kita itu berkurban bagi orang yang sudah meninggal? Nah, maka saya temukan jawabannya ada di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj pada juz keempat, pada Syahifah 337, halaman 337. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wala tadhiyata an mayyitin lam yusi biha. Jadi di dalam referensi ini tidak bisa dikatakan kurban loh. Tidak bisa dikatakan kurban bagi seorang mayit yang sudah meninggal. Itu pun jika yang mana mayit tersebut ataupun jenazah tersebut tidak berwasiat. Jika tidak berwasiat, karena Allah Ta'ala berfirman wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, itu adalah dalil referensi Al-Qur'annya. Fa in awsa, kenapa sih? Jadi oke, segini dulu ya. Segini dulu. Jadi jawabannya itu boleh gak sih teh kalau kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Maka dari referensi yang sepotong yang baru saya bacakan itu hukumnya adalah tidak syah kita mengkurbani orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena memang kurban itu alasannya ulama ini tidak membolehkan, karena kurban itu adalah ibadatun nafsi, ibadah diri kita sendiri, seperti itu. Ya. Ibadah diri, alasannya seperti itu. Nah, tetapi jangan dulu diberhentikan video ini karena memang masih ada pembahasan yang nanti yang harus kita pahami ya. Jadi nanti memang ada pendapat ulama yang lainnya, sehingga jangan dulu diberhentikan di sini ya, harus didengarkan sampai tuntas gitu ya, agar gak salah paham. Fa'in awsobiha jaza. Nah, tetapi kalau misalkan seorang jenazah tersebut ketika hidup berwasiat nih, misalkan berwasiat kepada anaknya, nah bapak tuh ingin kurban gitu ya, bapak sekarang udah sepuh banget belum sempat kurban. Alhamdulillah sekarang bapak punya uangnya, bapak sudah mengumpulkan uang nak sebanyak 5 juta rupiah misalkan, cukup untuk 1 domba, karena kan biasanya 1 domba itu sekarang kan 4 juta ya nak, ya gitu. Bapaknya berkata seperti itu. Tetapi ketika bapak mau berkurban kan pada saat itu misalkan bukan bulan Idul Adha, sehingga belum bisa melakukan kurban. Nah, ketika sebelum menjelang Idul Adha bapaknya itu sudah keburu meninggal, berarti jelas ini bapaknya berwasiat kepada anaknya ingin berkurban dan sudah disiapkan uangnya bagi bapak tersebut, misalkan seperti itu. Maka ya wajib anaknya menjalankan wasiat yang diamanati oleh ayahanda tercintanya tersebut. Nah, kalau misalkan ada wasiat berarti hukumnya gimana? Boleh. Lanjut lagi, ila an qala wa qaddamna, ini gak selesai katanya ya, penjelasan ini masih panjang. Annahu, sesungguhnya kelakuan idza dhaha an ghairihi yajibu alaihi at-tasadduqu bi jami'iha. Nah, kalau bagi bapak tersebut yang sudah berwasiat kepada anaknya untuk berkurban, maka seluruh dagingnya, seluruh kurbannya, atau misalkan seluruh dombanya gitu ya, artinya seluruh dombanya itu wajib diberikan seluruhnya, dengan bahasa adalah seluruhnya, kepada orang lain. Jadi anaknya itu tidak diperbolehkan memakan sedikit
sedikit pun ataupun sesuap pun dari daging kurban tersebut. Begitu. Jadi itu barusan yang sudah saya bacakan. Jadi harus at-tasadduk, harus disedekahkan seluruh kurban tersebut. Begitu ya. Misalkan bapaknya berwasiat ya yang itu apa, uang yang 5 juta itu misalkan ya udah dikasihkan saja misalkan ke panitia kurban, ataupun misalkan ke seorang kiai di pesantren, misalkan kiai saya ingin berkurban atas nama ayahanda saya, tolong dipernahkan misalkan seperti, ya udah kita kasihkan aja uangnya, udah kan itu beres seperti itu ya. Dan jika kita menyuruh kurban kepada orang lain itu yang harus diperingatkan nih, ini karena banyak sekali kejadian di kampung pun seperti itu, harus ingat akan upahnya ya. Misalkan seorang kiai yang mendoa begitu kan, menyuruh kepada orang lain yang untuk apa itu menjagali hewan kurban tersebut, itu jangan sampai lupa memberikan upahnya, karena terkadang suka lupa tuh memberikan upahnya sehingga berpikir ya udah deh upahnya nanti dikasih dagingnya agak banyak aja. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh, tidak boleh memberikan upah dari daging kurban tersebut, harus khusus upahnya. Wakila tasihu at-tadhiyatu 'anil maiti wa illam yusi. Tetapi ada ulama yang kedua berpendapat meskipun seorang mayit tidak berwasiat, hukumnya boleh-boleh saja berkurban. Jadi ini pendapatnya beda nih. Kalau yang tadi berpendapat tidak boleh, kalau ini berpendapat boleh meskipun mayit tersebut, jenazah tersebut tidak berwasiat kepada anaknya. Kenapa alasannya diperbolehkan? Dikarenakan kurban itu sebagian warna minas shadaqati, dari sedekah. Ya, karena alasannya diperbolehkan ya karena berkurban adalah sedekah. Ya, karena sudah niat, uangnya ada, dibelikan, dagingnya dibagikan, berarti kan itu di sana ada sedekah. Ya, alasannya seperti itu, sehingga lebih banyak masyarakat yang berbahagia karena mendapatkan sedekah tersebut seperti itu. Ya, wahia tasihhu 'anil mayyiti wa tanfa'uhu wa taqaddama fil wasaya anna Muhammad bin Ishaq as-Saraji an-Naisaburi ahada asyakhil Bukhari khatama annanin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min asyratil afi khatmatan wadaha anhu bimithli dzalik. Nah, kenapa juga ulama ini berhukumi boleh? Karena memang ada contoh dulu gurunya Imam Bukhari. Bayangkan ini adalah dulu gurunya Imam Bukhari pun melakukan kurban ini bagi seseorang yang sudah meninggal, yang mana gurunya Imam Bukhari ini dikatakan min asyrati alfi khatmatan, yang sudah tertalar 10.000 hadis. Ini seorang ulama yang duhung, 10.000 hadis gurunya Imam Bukhari pernah melakukan berkurban bagi orang yang sudah meninggal. Jadi kembali lagi ya kepada kita, ada ulama yang berpendapat dibolehkan, ada ulama yang berpendapat tidak diperbolehkan jika tidak berwasiat. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita setiap harinya di dalam ilmu-ilmu yang kita dengar. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.